Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tariq bin Ziyad, kisah Panglima Islam terkenal penakluk Spanyol. Tariq bin Ziyad, dalam sejarah Spanyol, ia dikenal dengan nama Tariq el Tuerto ataupun Tariq yang memiliki satu mata. Namun dunia mengenal dirinya sebagai salah satu panglima Islam yang berperan besar dalam penaklukan Spanyol dan menyebarkan panji-panji Islam di tanah Spanyol. Nama lengkap penakluk Spanyol ini adalah Tariq bin Ziyad bin Abdullah bin Walgha bin Walfajun bin Niberghasin bin Walhas bin Yatufat bin Nafazu. Ia adalah putra suku Asyadaf, yakni penduduk asli daerah Al-Atlas, Afrika Utara. Tariq lahir sekitar tahun 50 Hijriah. Asal-usul Tariq tidak diketahui secara pasti. Menurut sejarawan Syauqi Abu Khalil dan dikutip oleh Alwi Alatas, ada yang menyebutnya sebagai keturunan dari Bani Hamdan dari Persia ataupun dari suku Laham. Ada juga yang menyebutkan Tariq berasal dari bangsa Vandals, namun banyak sejarawan yang menganggap dia adalah keturunan dari bangsa Berber. Menurut Alwi Alatas, Tariq berasal dari keluarga muslim dan sejak kecil telah dididik secara Islam oleh ayahnya pada masa kekuasaan Uqbah bin Nafi di Ifriqiya. Ia ahli menunggang kuda, menggunakan senjata dan ilmu bela diri. Setelah Rasulullah SAW wafat, Islam menyebar dalam spektrum yang luas. 3 benua lama yaitu Asia, Afrika, dan Eropa pernah merasakan rahmat dan keadilan dalam naungan pemerintahan Islam. Tidak terkecuali Spanyol ataupun Andalusia. Ini negeri di daratan Eropa yang pertama kali masuk dalam pelukan Islam di zaman pemerintahan Khalifah Bani Umayyah. Sebelumnya, sejak tahun 597 Masehi, Spanyol dikuasai bangsa Gotik, Jerman. Raja Roderick yang berkuasa saat itu, ia berkuasa dengan zalim. Ia membagi masyarakat Spanyol ke dalam 5 kelas sosial. Kelas pertama adalah keluarga raja, bangsawan, orang-orang kaya, tuan tanah, dan para penguasa wilayah. Kelas kedua diduduki para pendeta. Kelas ketiga diisi para pegawai negara seperti pengawal, penjaga istana, dan pegawai kantor pemerintahan. Mereka hidup pas-pasan dan diperalat penguasa sebagai alat memeras rakyat. Kelas keempat adalah para petani, pedagang, dan kelompok masyarakat yang hidup cukup lainnya. Mereka dibebani pajak dan pungutan yang tinggi. Dan kelas kelima adalah para buruh tani, serdadu rendahan, pelayan, dan budak. Mereka paling menderita hidupnya. Akibat klasifikasi sosial itu, rakyat Spanyol tidak kerasan. Sebahagian besar mereka hijrah ke Afrika Utara. Di sini di bawah pemerintahan Islam yang dipimpin Musa bin Nusyair, mereka merasakan keadilan, kesamaan hak, keamanan, dan nikmati kemakmuran. Para imigran Spanyol itu kebanyakan beragama Yahudi dan Kristen. Bahkan gubernur Ceuta bernama Julian dan putrinya Florinda yang dinodai Roderick ikut mengungsi. Melihat kezaliman itu, Musa bin Nusyair berencana ingin membebaskan rakyat Spanyol sekaligus menyampaikan Islam ke negeri itu. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memberikan izin. Musa segera mengirim Abu Zar'ah dengan 400 pasukan pejalan kaki dan 100 orang pasukan berkuda menyeberangi selat antara Afrika Utara dan daratan Eropa. Legenda penaklukan Tariq bin Ziyad. Setidaknya ada 2 legenda tentang kedatangan Tariq bin Ziyad ke Al-Andalus. Legenda itu sebagai berikut. Yang pertama, legenda wanita tua. Saat Tariq baru membebaskan kota Algeciras, ada seorang wanita tua yang meminta untuk bertemu Tariq. Setelah diizinkan oleh Tariq, wanita tua ini menuturkan kisahnya bahwa ia dulu memiliki seorang suami. Suaminya selalu mengatakan bahwa suatu hari nanti negeri ini akan ditaklukkan oleh seorang jenderal asing. Jenderal ini memiliki kening yang menonjol dan tahi lalat hitam yang ditumbuhi rambut pada pundak kirinya. Mendengar itu, Tariq segera membuka pundak bahagian kirinya yang ternyata memang memiliki tanda yang sama seperti yang dituturkan wanita tersebut. Pasukan Tariq pun kagum.
Legenda kedua adalah legenda Istana 27 Gembok. Kerajaan Visigoth memiliki satu istana yang sangat indah di Toledo dan memiliki 27 gembok. Raja-raja sebelumnya selalu berpesan bahwa apapun yang terjadi, istana itu tak boleh dimasuki satu orang pun. Setiap raja yang baru bahkan menambahkan satu gembok sehingga ada 27 gembok. Saat Roderick naik tahta, ia sangat penasaran dengan isi istana itu. Pada suatu hari, ia membongkar semua gembok yang ada dan memasuki istana. Ternyata di dalam istana itu terdapat sebuah ruangan lagi yang dikunci. Setelah membongkar kunci ruangan itu, Roderick kembali memasuki ruangan yang lebih dalam lagi. Ternyata di dalam ruangan itu ada sebuah perkamen yang berisi lukisan orang-orang yang sedang menunggang kuda. Mereka memakai baju yang kasar, penuh debu, memakai sorban di kepalanya, dan pedang mereka melengkung. Di sana juga terdapat sebuah tulisan, "Kapanpun ruang pelindungan ini dilanggar dan mantra yang terdapat pada guci ini dilanggar, orang-orang yang terlukis pada guci ini akan menyerbu Andalusia, menggulingkan singgasana rajanya, serta menduduki seluruh negeri." Roderick ketakutan setelah membaca itu dan meyakini bahwa bencana akan menimpa dirinya. Ramadan 91 Hijriyah atau 2 April 710 Masehi, Abu Zar'ah meninggalkan Afrika Utara menggunakan 8 kapal di mana 4 buah adalah pemberian Gubernur Julian. Tanggal 25 Ramadan 91 Hijriyah atau 23 April 710 Hijriyah, di malam hari pasukan ini mendarat di sebuah pulau kecil dekat kota Tarifi yang menjadi sasaran serangan pertama. Di petang harinya, pasukan ini berhasil